Salah satu perdebatan menarik di dalam filsafat adalah tentang ketuhanan, atau biasa dikenal dengan filsafat ketuhanan atau teologi. Di dalam filsafat ketuhanan ada banyak hal yang dibicarakan, mulai tentang bukti-bukti keberadaan Tuhan, hubungan antara kebebasan Tuhan dan kebebasan manusia, serta tentang baik dan buruk, hubungannya dengan Tuhan yang kadang diberi sifat sebagai yang maha bijaksana dan maha adil. Apakah Tuhan yang kita sebut sebagai maha adil itu menciptakan yang baik dan yang buruk? Jika Tuhan benar-benar adil, mengapa Ia menciptakan keburukan? Ini satu persoalan yang akan kita bicarakan dalam kesempatan ini. Pencarian konsepsional manusia tentang hubungan antara baik buruk dengan Tuhan yang maha baik, atau Tuhan yang maha adil, atau Tuhan yang maha bijaksana adalah pencarian yang sudah lama di dalam peradaban manusia. Peradaban-peradaban besar dunia pada zaman dahulu juga sudah berupaya memberikan jawaban kepada persoalan ini. Yunani misalnya menjelaskan bahwa ada Tuhan Zeus yang menciptakan kebaikan dan Tuhan Hades yang menciptakan keburukan. Zeus yang dilambangkan berada di langit dan Hades yang dilambangkan berada di bumi atau di neraka, mereka menyebutnya, adalah perlambang kebaikan dan keburukan. Jadi keburukan itu ada karena ada yang menciptakan, yaitu Hades. Begitu juga dengan kebaikan. Kebaikan juga ada karena ada yang menciptakan, yaitu Zeus. Tetapi jawaban ini masih menimbulkan berbagai persoalan. Salah satunya misalnya muncul dari Epikurus. Menurut Epikurus, jika keburukan itu diciptakan oleh Tuhan, maka alangkah tidak adilnya Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan yang maha baik itu menciptakan keburukan? Lalu kemudian dengan keburukan itu, apabila dialami oleh manusia, maka Tuhan kemudian memberikan dosa. Lalu setelah berdosa, manusia kemudian dihukum di akhirat misalnya. Ini satu konsepsi yang tidak bisa diterima menurut Epikurus. Karenanya manusia tidak perlu lagi takut sebetulnya dengan konsep keburukan. Karena sejatinya apa yang kita lakukan saat ini adalah mencapai kenikmatan sebesar-besarnya. Kenikmatan dalam arti kenikmatan material yang dia sebut sebagai atarasia. Jadi jika keburukan itu diciptakan oleh Tuhan, maka menurut Epikurus ini satu konsepsi yang tidak benar, karena akan menempatkan Tuhan pada ruang yang tidak adil. Lalu kemudian peradaban Zoroaster di Persia juga memberi rumusan yang hampir sama dengan yang terjadi di Yunani. Orang-orang Zoroaster mengatakan bahwa kebaikan dan keburukan itu sama-sama ada. Jadi kebaikan itu dilahirkan karena diciptakan oleh Ahura Mazda, sementara keburukan itu ada karena diciptakan oleh Ahriman. Jadi ada dua kekuatan itu yang melahirkan kebaikan dan keburukan. Karenanya keburukan itu ada. Tetapi lagi-lagi persoalan ini juga tidak menyelesaikan persoalan atau pertanyaan atau kritik seperti yang dinyatakan oleh kaum Epikurus, orang-orang yang setuju dengan pendapat Epikurus. Karena jika demikian maka manusia sama sekali tidak punya kebebasan. Artinya segala keburukan yang dilakukan oleh manusia sebetulnya berasal dari Tuhan. Tetapi mengapa kemudian manusia diganjar dengan dosa dengan setiap keburukan yang dilakukan, padahal keburukan itu juga diciptakan oleh Tuhan? Ini suatu kezaliman menurut mereka. Lalu kemudian sampai saat ini mungkin konsepsi Hinduisme juga mengenal istilah Tuhan yang berbeda atau dewa yang berbeda yang melahirkan kebaikan dan keburukan. Misalnya di dalam konsepsinya tentang Trimurti, Brahman dianggap sebagai sang pencipta, lalu Wisnu dianggap sebagai pemelihara, dan Siwa yang dianggap sebagai perusak. Mungkin pada batas-batas tertentu konsepsi ini, terutama Siwa, ini berkaitan mungkin dengan apa yang kita kenal di dalam Zoroaster dan peradaban Yunani sebagai keburukan yang melahirkan keburukan. Berbagai konsepsi ini tidak membebaskan kecurigaan manusia, tidak membebaskan nalar sehat manusia untuk menjelaskan bagaimana mungkin kemudian Tuhan yang maha adil itu menciptakan keburukan. Nah, lebih lanjut saya kemudian mencoba mencari bagaimana pemecahan lebih jauh tentang persoalan ini. Saya mencoba menelusuri berbagai pemikiran filsafat Islam, terutama Ibnu Sina dan Al-Farabi. Mereka mencoba memberikan rumusan begini, bahwa sebetulnya
Tuhan itu hanya menciptakan kebaikan. Jadi Tuhan tidak pernah menciptakan keburukan. Jadi pada dasarnya semua diciptakan. Jadi pada awal penciptaan itu semuanya baik. Konsepsi manusialah kemudian yang membuat sesuatu itu atau suatu perkara itu bernilai buruk. Jadi contohnya misalnya ketika Tuhan menciptakan bisa pada ular, maka bisa pada ular sebetulnya baik. Tetapi kemudian begitu ular ini menggigit manusia dan manusia merasa kesakitan, maka terjadilah di situ nilai keburukan. Jadi keburukan itu datang dari perspektif lain manusia atas kebaikan. Jadi sebetulnya keburukan itu menempel kepada kebaikan. Karena itu pemikir seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi ini mengatakan bahwa keburukan itu sebetulnya non-eksis. Karena keburukan ini hanyalah iktibari sifatnya. Hanyalah perspektif kita yang lain di dalam melihat satu persoalan. Karena itu pada setiap peristiwa sebetulnya manusia bisa mencari sisi baiknya. Jadi setiap peristiwa selalu mengandung sisi baik yang bisa kita cari. Katakanlah misalnya kita jatuh misalnya di jalan raya. Dengan jatuhnya kita di jalan raya ini maka kita bisa belajar bahwa pada saat berjalan di jalan raya kita harus hati-hati. Atau misalnya kita diputus cinta oleh pacar misalnya, lalu kemudian kita patah hati dan dendam dan seterusnya. Maka seketika terasa seolah-olah ini suatu keburukan. Tetapi kalau kita coba ganti perspektif kita, maka yang kita anggap keburukan tadi berubah menjadi kebaikan. Apa itu? Dengan diputusnya kita oleh pacar itu, maka kita bisa belajar bahwa di dalam mencari pasangan kita harus hati-hati. Tidak cukup dengan sekedar misalnya melihat rayon-rayonnya yang bersifat gombal itu misalnya. Kita perlu sesuatu yang lain daripada itu. Atau contoh lain misalnya yang kita anggap sebagai keburukan hari ini yang sangat mendunia adalah pandemi COVID-19 misalnya. Berbagai perekonomian dunia rusak misalnya. Termasuk di Indonesia mengalami resesi, berbagai negara ekonominya hancur misalnya. Kemungkinan melahirkan kemiskinan-kemiskinan yang lebih banyak, terutama masyarakat-masyarakat yang dari kelas menengah ke bawah. Ini dianggap suatu keburukan. Tetapi sebetulnya kalau kita coba lihat lebih jauh atau mencoba mengambil sisi yang berbeda dari persoalan dari dampak-dampak yang dilahirkan oleh COVID-19 ini, mungkin saja masih ada kebaikan. Apa misalnya dampak emisi bagi atmosfer, karbon dioksida menjadi berkurang, sehingga suhu bumi menjadi lebih dingin. Bahkan ada yang menyebut COVID-19 ini adalah antibodi alam yang dikeluarkan oleh alam itu sendiri untuk menjaga kestabilan dirinya. Karena manusia sudah terlanjur merusak alam ini dengan berbagai ciptaannya. Sampah plastik di mana-mana misalnya. Emisi karbon terus dilahirkan oleh industri-industri besar di dunia misalnya. Sehingga bumi menjadi tidak stabil kondisinya. Maka kemudian bumi mengeluarkan tentaranya berupa COVID-19 itu agar terjadi kestabilan kembali di bumi ini. Sehingga masih ada sisi lain yang bisa kita pelajari dari itu. Di dalam keluarga misalnya, karena adanya COVID-19 ini, sebagian dari kita sudah bekerja di rumah, ya, work from home, maka kita menjadi dekat dengan keluarga, dekat dengan anak-anak, dekat dengan bapak dan ibu dan seterusnya. Atau nuansa belajar kita saat ini sudah belajar di rumah misalnya. Yang sebelumnya banyak orang marah-marah karena anaknya dipukul misalnya oleh guru, tapi setelah anak belajar di rumah, orang tuanya ternyata tidak mampu mendidik anaknya. Jadi rupanya mendidik anak tidak mudah, tidak semudah yang dipikirkan oleh orang-orang hanya dengan membayar misalnya guru disuruh mendidik anaknya di sekolah. Itu berbagai nilai-nilai yang bisa kita ambil dari peristiwa yang kita anggap buruk, yaitu COVID-19 itu. Ini nilai-nilai lain yang bisa kita dapat dari setiap hal yang kita anggap sebagai keburukan. Maka sebetulnya yang kita anggap sebagai keburukan itu bisa bernilai baik selama perspektif kita pada suatu peristiwa itu kita ganti dengan yang berbeda. Jadi inilah mungkin yang disebut sebagai bahwa pada setiap peristiwa selalu ada hikmah yang bisa kita petik, selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi dengan demikian, merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Ibnu Sina dan Al-Farabi, maka keburukan sebetulnya tidak diciptakan oleh Tuhan.
Dengan demikian tidak menyalahi konsepsi manusia bahwa Tuhan sebagai yang maha baik, Tuhan sebagai yang maha adil, Tuhan sebagai yang maha bijaksana. Karena sebetulnya Tuhan hanya menciptakan kebaikan, menciptakan keadilan, dan menciptakan kebijaksanaan. Persoalan-persoalan lain yang bertentangan dengan itu adalah peristiwa iktibari, peristiwa perspektif saja. Karenanya apa yang kita sebut sebagai keburukan hanyalah sesuatu yang sifatnya non eksis terhadap kebaikan itu sendiri. Saya kira itu.